Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini bertepatan sama tanggal ulang tahun anak ya. Tadi baru selesai beres acara syukuran atas akor binikmah anak saya yang ke-1 Alhamdulillah. Sekalian saya buat video juga, kebetulan ya ada multimedia yang udah dapet mokes nih. Ini mokesnya ya, mobil Outlander luar biasa. Nah, saya akan wawancara sama beliau ya, peraih mokes tapi dimasukin ke mobil Outlander, harganya 165 juta. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Usianya masih muda loh. Oke teman-teman, ini saya lagi di mobilnya Leader Vandori, mobil Outlander. Wah, keren banget ya. Muda tapi udah punya mobil mewah. Kalau misalkan usia tua sukses kan biasa ya, tapi muda sukses itu luar biasa. Muda berkarya. Nah, ini Mas Vandori, asli dari mana Mas Vandori? Asli dari Blora, Bos. Asli dari Blora. Ya. Oke, Blora Jawa Tengah, lumayan jauh ya. Tapi jauh-jauh datang ke Tasik belajar. Dulunya saya juga kenal sama beliau. Gimana sih ceritanya dulu kok bisa kenal bisnis ini? Ya, jadi cerita dulu latar belakang sebelum bergabung di bisnis racing. Emang dulu di awal saya dulu kerja di counter HP, Bos. Oh, kerja di counter HP. Kurang lebih sekitar setahun sebulan lah. Oh, jadi nggak terlalu lama juga ya kerja di counter? Ya, habis lulus SMK langsung kerja di counter HP setahun setengah. Nah, habis itu kan udah ada tabungan sekitar adalah 6-7 jutaan lah waktu itu. Itu setahun setengah bisa nabung sekitar 6 juta 7 juta. Ya, karena dulu emang benar-benar diirit-irit gitu buat makan, diirit-irit, nggak ngerokok juga. Jadi ada uang buat, jarang ngopi juga awalnya ya. Ya. Jadi emang rencana mau beli motor, itu uangnya segitu. Maunya beli motor biasa lah, yang penting cash gitu. Dulu pikirannya gitu. Jadi udah nggak ada pikiran ngeredit kayak orang di luar. Nggak Biasanya kan orang di luar kan kerja ngeredit motor, apa ya, yang penting mah dapat dulu gitu. Mending nggak apa-apa mau motor yang sedaran tapi cash gitu, pikirannya dulu gitu. Nah, setelah itu kebetulan pas di kerjaan itu lagi ada problem sama bosnya gitu. Jadi ada masalah lah. Nah, iseng-iseng lah buka YouTube, peluang bisnis apa sekiranya online gitu kan. Saya cari-cari, ketemunya Eco Racing. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemunya tuh channelnya Xiao Bos. Ada apa ini kok ada 40 hari dapat mobil gitu kan. Beneran nggak ya gitu. Nah, saya dari situ saya pelajari terus, saya pahami hampir sebulan setengah itu saya tonton tuh, nggak saya chat. Bosnya nggak saya chat, cuman saya pahami, saya pelajari ini kayak gimana sistemnya kayak gini, saya lihat, saya amati lah. Nah, udah ada feeling setelah saya pelajari sebulan setengah lebih itu. Nah, habis itu tanggal 1 mau gajian, saya ambil uangnya. Sebelum itu saya telepon dulu sih bos nih, saya mau daftar Eco Racing gitu, saya mau ketemu sama Bos Dani gitu. Nggak minta penjelasan, nggak minta apa, langsung saya bilang saya mau daftar Eco Racing, bilang gitu. Mau daftar Eco Racing, mau ketemu dan mau daftar reguler ya. Reguler dulu. Mau daftar reguler langsung. Kata saya oke aja, nggak apa-apa ketemu, cuman saya nggak bisa ke sana. Nggak apa-apa, saya aja yang ke sana, katanya ke Tasik. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Ya dulu posisi itu di Surabaya ya. Surabaya. Habis telepon sebelum pakainya tanggal 27-28 sebelum gajian pokoknya. Saya telepon 2 hari kemudian pas gajian, besoknya saya langsung berangkat dari Mojokerto, berangkat langsung ke Tasik. Pertama kali belum pernah ke Tasik, nggak ada pengalaman, nggak kenal siapa-siapa. Pokoknya nekat dulu, datang ke Tasik. Waktu itu perjalanan hampir 24 jam kayak ngebis bos. 24 jam sampai sini pagi subuh. Terus itu saya berhenti di masjid kan, istirahat subuh. Nah, habis itu ketiduran. Kontak saya karena saya juga masih tidur. Saya nggak dibalas-balas gitu, nggak ada respon sampai jam 10 siang.
Pas Nah, bangun saya teh telepon jam 8 jam 9 udah Ya. telepon, cuman nggak aktif nomor HP-nya. saya ketiduran di masjid. Ah. Nah, habis jam 10 bangun itu saya ngecas dulu, pinjam cas ke warung di depan masjid buat nyalain HP. Habis itu udah bisa telepon, dijemput pakai mobilio waktu itu. Nah, Dijemput sama Mas Andi kalau nggak salah ya. iya sama Kang Andi. Nah, dari situ barulah ketemu sama si Bos, diajak ke rumah, dijelasin gini-gini. Nah, habis itu bukannya paham malah bingung sebenarnya. Dijelasin udah paham belum? Ya gini-gini aja kok. Dan langsung ambil reguler ya. Nggak langsung, pokoknya waktu itu gimana pikirannya, pokoknya apa, percaya aja waktu itu, nggak tahu nggak paham nggak gimana nggak, pokoknya yakin aja dalam hati, pokoknya ini saya pasti bisa di sini gitu doang. Mudahnya di situ doang. Saya lihat ke Mas Pandori ini teman-teman, jadi nggak ada bakat sama sekali, bukan nggak ada bakat lagi, nggak pernah terjun di marketing, Nggak bisa ngomong. terus kemudian nggak bisa ngomong, pendiam juga gitu. Usia masih muda, baru lulus sekolah, kerja baru setahun setengah juga kan. Terus dia malah resign juga gitu, datang dari Surabaya ke Tasikmalaya langsung resign kerja gitu, langsung mutusin mau fokus di bisnis eco racing. Nah, saya bingung juga gitu, dia mau diemnya di mana. Tapi alhamdulillah bareng-bareng sama tim tinggal di base camp ya, Ya, Mas Pandori. memang belajar di situ Bos, saya banyak belajar sama teman-teman, sama Bos Dani. Memang di awal sih belum dapat hasil apa-apa memang di awal. Cuman Full belajar dulu belajar, ya. emang belajar. Bahkan pernah sempat minus juga waktu itu, udah daftar, bingung kan, saking semangatnya saya telepon semua teman-teman, saudara, saya telepon gini-gini kan nggak ada Nggak ada yang percaya, yang percaya. nggak ada yang join sama sekali. Saking semangatnya itu dulu. Wah, saya telepon Ya. semua teman-teman, saya telepon nggak ada yang percaya. Nah, habis itu sempat down juga sebenarnya, uang udah habis, terus nggak bisnisnya masih macet, belum jalan lah istilahnya, belum jalan. Tapi ya dari situ ya tetap pokoknya saya pasti bisa, karena saya udah ninggalin kerjaan yang dulu, berangkat ke Tasik, mau nggak mau saya harus bisa gitu, intinya gitu. Di baratnya udah ngebakar perahu lama gitu, nggak mungkin bisa balik lagi. Dari situ pikirannya pokoknya saya harus bisa belajar. Nah, setelah itu kan saya kan punya latar belakang nih Bos, pernah rental kamera juga, paham lah masalah-masalah gitu. Nah, sambil belajar diajak sama Bos Dani buat pegang YouTube kan waktu itu. Pegang YouTube. Ya udah, daripada bingung kan, asalnya di basecamp nih istilahnya anak-anak basecamp kan udah pada pulang juga, banyak yang udah pulang, banyak yang ngerintis sendiri dan lain sebagainya. Kalau dulu kan berbagai kota ada ya. Kalau misalkan udah pinter mah udah jalanin sendiri gitu, jangan sampai lama di basecamp. Tapi alhamdulillah Mas Pandori ini karena belum maju jadi nggak bisa pulang nih, dan juga nggak mau malu juga kalau misalkan datang ke sana. Dulu udah bilang bakal punya mobil, kalau datang ke sana nggak punya mobil tuh kayak gimana gitu. Ya, Sedangkan kakaknya itu udah punya mobil ya. Iya, benar. Udah punya mobil. Jadi ada dendam positif kepada kakaknya. Ya. Jadi beliau ini kerja di counternya kakaknya sebetulnya. Betul. Nah, ada dendam ke kakaknya, makanya pengen berhasil dulu baru pulang gitu. Iya, itu orang pertama yang menolak saya itu, kakak saya. Istilahnya nggak setuju lah saya terjun di sini gitu. Nggak mungkin lah bisa Iya, mobil orang nggak kakaknya mungkin. juga. Kakak antum berapa lama itu sewa counter? Kalau dari awal ngerintis hampir 6 tahun baru 6 tahun. baru jalan baru bisa beli mobil. beli mobil. Cash juga. Cash, alhamdulillah, cash, mobil second. Terus kenapa ambil mobil ini? Ya, Blender. ya karena kan saya juga nggak ada, istilahnya nggak ada hutang, nggak ada tanggungan. Jadi kalau emang dari awal kalau misalkan dapat mobil saya mau beli yang lebih mahal, bukannya nyari sisa, tapi menurut saya yang lebih mahal, makanya saya ambil kan Outlander. Biasanya orang kan cari sisanya. Ya, Ini malah 165 juta loh, lumayan gitu. Iya. Dan kalau kakak Pandori emang ambil mobil apa? Sekarang mobilnya itu Terios, harganya itu sekitar 140-an lah. 140, berarti Ya. tinggi ini. Iya. Berarti ada kepuasan tuh. Ada kepuasan tersendiri. Dan nah itu cerita dikit ya, latar belakang dan sebagainya. Cuman pasti banyak yang pengen tahu itu ya Mas Pandori cara jalanin bisnis ini gimana gitu kan. Tiap leader juga ada cara masing-masing ya. Nah, cara leader Pandori ini gimana sih cara ngembangin bisnis ini ceritanya? Ya kalau caranya sih sebenarnya banyak sih Bos, masalah cara, karena kan setiap orang kan beda-beda gitu. Betul. Setiap orang punya cara tersendiri. Nah, yang penting itu kita itu harus punya impian gitu. Di awal kita harus punya impian,
harus punya apa impian kedepannya itu gimana, dan harus yakin, benar-benar yakin. Nah masalah cara biasanya ngikutin gitu. Nah kalau saya sendiri tuh caranya tetap duplikasi dari Showboss gitu. Masalah cara masuk mulai dari cara teleponnya, cara ngobrolnya sama persis, karena kan Showboss sering nge-share tuh di YouTube, di manapun kan sering nge-share video-video ketika prospek, ketika apa. Nah itu saya tiru teman-teman, dan promosinya pun sama Bos Dani yang dibilangin organik tanpa berbayar gitu. Yang penting perbanyak dulu database-nya, habis itu cara presentasinya dibenerin, terus cara ngobrolnya ada tahapannya perkenalan, terus ada penjelasan apa yang calon itu butuhin, kita jelasin. Habis itu terakhir teknik closing pun kita harus tahu caranya gimana, karena tiap orang tuh beda-beda, kita harus bisa masuk di situ gitu sih bos intinya. Siap. Nah, karena kebanyakan orang tuh fokus di closingnya, Iya. padahal closing itu teknik akhir. Betul. Teknik awal itu ya emosional dulu, pendekatan Benar, dulu. benar. Setelah pendekatan dibikin penasaran betul-betul gitu. Kita gali kebutuhan. Nah, pastikan produk atau bisnis kita ini adalah solusi gitu bagi dia. betul. Supaya dia mau gitu mau belanja produk ini. Jadi pastikan dia itu nggak merasa rugi ketika dia ngeluarin duit 2,1 juta, itu nggak rugi. Kenapa? Karena dia mendapatkan produk yang benefitnya jauh lebih besar daripada uang yang dia keluarin gitu. Benar. Dan sederhananya orang udah biasa belanja gitu, banyak sales-sales yang menjual dan sebagainya, tapi ketika belanja produk tersebut belum tentu kita bisa punya penghasilan, belum tentu kita bisa punya mobil, rumah, dan lain-lain gitulah ya. Jadi nggak ada hak bisnisnya. Nah kita misalkan belanja di Alfamart, ketika udah belanja kan udah gitu, ngeluarin duit dapat barang itu normal ya. Cuman ketika kita merasa manfaat dengan produk tersebut gitu, dimana mungkin produknya lebih murah atau misalkan produknya berkualitasnya tinggi dan lain sebagainya, kita biasanya ngobrolin ke yang lain. Nah ketika ngobrolin ke yang lain belanja, belum tentu kita dapat bonus dari perusahaan tersebut. Nah kalau di PT Base kita dapat bonus. Betul. Nah ini yang sering saya sampaikan juga ke calon member, makanya calon member oh iya betul juga gitu. Apalagi disampaikan nih apa aja bonus-bonusnya, caranya, dan yang lebih luar biasa, dia nggak usah pusing. Walaupun dia nggak paham, nggak masalah, tugas kamu gampang, cuman kenalin aja teman, saudara dan sebagainya. Kalau saya sih sering nyampein ke calon member sekarang, tahu nggak Dani Abdul Ghani? Oh nggak tahu, emang siapa? Masa nggak tahu? Dani Abdul Ghani ini orang luar biasa loh, masih muda, miliarder muda lah di Tasikmalaya. Beliau membangun rumah 3 miliar gitu. 2 tahun setengah dia jalanin bisnis ya. Bisnis yang sekarang lagi viral juga sih. Alhamdulillah beliau udah dapat sekitar 7 miliar. Kamu tonton aja YouTube-nya gitu. Nah setelah dia nonton YouTube, baru emang itu bisnis apaan? Biasanya nanya kayak gitu. Pokoknya dahsyat, saya juga baru join nih. Saya juga langsung ke beliau join, kayak gini. Jadi dibikin penasaran. Nah terus saya bantu, atau misalkan tim saya bantu gitu untuk menjelaskan bisnis ini. Nah akhirnya ketika dia penasaran, otomatis dia bakal mendengarkan secara full gitu. Apalagi udah nonton YouTube saya yang selalu lebih positif gitu. Jadi bikin penasaran, terus gali kebutuhan. Nah sampein bisnis kita ini adalah solusi, baru ke teknik closing. Benar, emang itu yang saya contoh sih dari Bos Dani, semuanya, hampir semuanya, mulai dari teknik-tekniknya saya pelajarin. Emang dari awal saya belum bisa dari nol, emang mulai dari nol, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, tapi sambil jalan karena emang lingkungan orang-orang positif, jadi alhamdulillah saya juga keikut juga jadi positif gitu kan, jadi bisa bicara, bisa presentasi, dan bisa closing juga, dan alhamdulillah sekarang bisa dapetin Outlander ini bos. Wes keren. Ya, biasanya orang pengen punya mobil tuh kredit Dor. 4 tahun 5 tahun. Benar. Berarti kerjanya udah berapa tahun juga kan, biasanya gajinya lumayan. Iya. Antum ini baru berapa tahun nih koreksi? Aduh, Jadi kalau misalkan dibacara kan kadang-kadang orang merasa minder Dor. 2 tahun belum dapat mobil kan, Dori aja dapat mobil ini 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun dapat mobil Outlander ini, hampir 2 tahun teman-teman. Soalnya di awal dia belajar dulu, karena emang nggak ada basic sama sekali gitu. Ya ibaratnya yang saya sampaikan ke Mas Fandori ini, dimana kalau misalkan kita sekolah, biasanya orang menyekolahkan anaknya, pengen anaknya itu lebih sukses ya, pengen anaknya jauh lebih mapan lah,
ekonominya jauh lebih enak, kerjanya jauh lebih enak dan lain sebagainya gitu. Itu harapan orang tua. Akhirnya seorang anak sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, nah itu perlu biaya berapa? Perlu waktu berapa tahun? Dan ketika lulus, apakah langsung punya penghasilan? Apakah langsung punya mobil? Nah, sedangkan di Eco Racing kita belajar aja 2 tahun lah, setidaknya paling lama 2 tahun dapat mobil gitu. Iya. Nah, belajar sambil action. Ya itu udah dahsyat banget, dimana orang kredit aja 4 tahun 5 tahun gitu. Dan juga di sini nggak susah bos sebenarnya, dibandingkan berproses di luar sana. Ketika kita harus berangkat kerja dari pagi sampai sore, terus apa ditentuin kayak disuruh-suruh gitu. Kalau di sini nggak, misalkan kita mau berproses seperti di luar sana, insya Allah hasilnya bakal lebih luar biasa. Apalagi orang yang sudah punya pengalaman, udah punya relasi, insya Allah pasti cepat gitu. Yang penting mah yakin aja gitu. Soalnya kan emang bener 100%, bener-bener dibayar, bener-bener dapat rewardnya, masuk uang, bisa masuk rekening, bisa dijajanin. Itu bener-bener saya sendiri sudah jadi buktinya gitu. Jadi bukan bohong ya. Benar, bukan bohong. Bukan bohong. Ketika dapat bonus langsung masuk ke rekening. Nah, itu dulu gitu. Ketika kita belanja dapat produk itu udah bukti sebetulnya. Terus kemudian ketika ada orang yang belanja ke kita langsung dibelanjain ke perusahaan, kita dapat bonus dari perusahaan dan itu langsung masuk ke rekening, itu juga bukti gitu. Nah, ketika udah tembus 100 kiri 100 kanan udah pasti dapat motor, 300 mobil ya, 1500 900 Pajero dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman semua nggak usah nggak usah ragu, yakinin aja total gitu. Yakin bahwa teman-teman bakal dapat mobil. Nah, ini yang sering saya sampaikan, orang yang sukses itu bukan karena mereka tahu tentang masa depan, tapi mereka yakin dengan masa depan. Betul. Nah, Anda misalkan ya teman-teman semua mungkin saat ini bekerja. Nah, ketika bekerja apa yang teman-teman yakini? Yang teman-teman yakini, saya yakin di bulan depan gajian. Makanya bekerja total. Jadi nggak peduli sekarang mau capek mau apa gitu, mau lagi jenuh juga tetap bekerja dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman meyakini setidaknya minimal 2 tahun ya. 2 tahun Anda dapat mobil. 2 tahun Anda dapat mobil, yakinin aja itu. Dan itu nggak rugi bos. Dan nggak rugi. 2 tahun dapat mobil juga nggak rugi. Apalagi kalau misalkan kayak saya cepat. Itu luar biasa. Iya. Nah, jadi yakinin dulu bakal dapat mobil gitu. Jadi ketika nyampein ke yang lain pede gitu. Ya setidaknya paling lambat 2 tahun juga udah oke gitu. Tapi semakin cepat semakin bagus gitu sebetulnya. Karena orang luar kan bilangnya intinya time is running, waktu itu berlari gitu. Jangan sampai kita bilang nggak apa-apa lambat, yang penting selamat. Nah, kalau di luar, kenapa orang luar selalu mendominasi, bahkan produk-produk di Indonesia ini banyak sekali produk yang aslinya dari luar gitu, tapi dipakai sama kita, dibeli sama kita dan sebagainya gitu. Jadi duit muternya bukan ke kita, muternya ke luar negeri. Nah, ini yang jadi fatal gitu. Nah, sedangkan sekarang ada produk Indonesia ya, asli Indonesia, berputar ke orang Indonesia lagi. Kenapa kita nggak memperjuangkan? Nah, ini yang sering saya tanyakan juga ke sahabat, ke teman dan sebagainya gitu. Coba deh teman-teman renungkan aja gitu. Dan yang paling luar biasa yang sering saya sampaikan juga, bayangkan aja ya, teman-teman join Eco Racing, tetap teman-teman butuh bensin. Join tetap butuh bensin. Karena saya sering gini, Eco Racing ini istilahnya bensin adalah kebutuhan pokok yang wajib, yang harus gitu. Dimana banyak orang kalau misalkan nggak ada bensin nggak bisa dapat duit. Kenapa? Intinya gini, kita makan sama apa? Sama beras. Nah, ketika kita makan beras, nah beras ini dibeli dengan apa? Dengan uang. Nah, cara dapat uang gimana? Bekerja. Nah, bekerja kita membutuhkan apa? Membutuhkan kendaraan. Kendaraan isi apa? Isi bensin. Nah, kalau mau bensinnya lebih hemat, lebih bertenaga, tarikannya mau lebih ringan, dan bahkan bisa punya penghasilan, maka Eco Racing adalah solusinya. Benar. Gitu ya. Nah, ini Mas Pandori masih muda, sekarang alhamdulillah udah jadi multimedia juga. Jadi yang ngedit YouTube ya, video-video di YouTube. Nah, ini jadi orang yang berjasa juga. Jadi kawan-kawan berterima kasihnya bukan ke saya doang. Nah, ini ke Mas Pandori, alhamdulillah. Oke, kesannya gimana nih selama di Tasikmalaya Kang Mas Pandori? Ya, alhamdulillah bos, banyak belajar ke teman-teman semua ya, dari mulai yang paling penting itu ilmu pengembangan diri bos. Itu yang susah didapin di luar sana, dimanapun susah. Gimana cara ngobrol ke orang lain, terus PDKT, terus bisa nyambung ke orang, ngobrolnya gimana, itu susah, nggak bisa didapetin di luar sana. Ketika saya kerja di counter pun nggak bisa gitu bos, kayak dapat ilmu yang itu luar biasa banget menurut saya. Gimana caranya kita bisa ngobrol sama orang gitu kan, tahap-tahapannya gimana, dan itu merupakan ilmu yang luar biasa menurut saya bos.
Jadi kesan yang paling ini dari pengembangan diri. Mandiri paling. Kalau masalah mobil kan itu udah pasti dapat, karena itu mah sistem nggak perlu dilakuin. Yang paling penting apa diri kita sendiri gitu, perkembangan itu gimana, positif ke orang lain tuh gimana. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Kalau mobil mah udah pasti itu. Yang penting yakin dulu aja. Kadang suka heran kalau misalkan orang yang belum percaya sama bisnis ini tuh suka heran gitu bos. Padahal kan udah banyak buktinya gitu kan, udah banyak yang dapat reward, dapat perayaan, tapi kok masih nggak percaya itu gimana gitu mas? Kalau saya sih simpel aja sih Dor, karena apa? Orang lain belum melihat apa yang kita lihat. Iya benar. Orang lain belum memahami apa yang kita pahami, dan orang lain belum meyakini apa yang kita yakini. Jadi wajar gitu. Nah, bagi teman-teman semua yang udah melihat, udah memahami dan udah mulai meyakini. Nah, artinya apa? Nggak usah tersinggung dengan orang yang nggak paham dengan kita. Ibaratnya begini, orang tua ngajarin anak. Nah, anak itu bandel gitu. Padahal orang tua pengen anaknya itu sukses, pengen anaknya berhasil. Ini demi kebaikan anaknya. Nah, begitupun ketika kita nyampein ke orang lain karena kita niatnya pengen ngebantu umat bebas hutang riba. Nah, ketika orang itu nggak mau, nggak nerima, ya wajar. Karena apa? Belum memahami apa yang kita pahami, belum melihat, ya, belum mampu melihat apa yang kita lihat. Apalagi bisa meyakini apa yang kita yakini. Maka dari itu tugas kita adalah sabar dan terus follow up. Karena ya produk-produk di luar pun sama ya, orang yang di luar negeri ibaratnya begini lah, yang negatif aja, setan aja karena punya keyakinannya pengen ngajak manusia sebanyak-banyaknya masuk ke neraka gitu. Keyakinan punya, emang cuman nggak punya takwa gitu, nggak punya takwa doang. Nah, masa kita bakal kalah dengan setan yang yang notabene-nya udah jelas masuk ke neraka. Nah, kita yang istilahnya udah jelas manusia udah jelas dijadikan pemimpin dan sebagainya, dan dikasihkan pilihan. Kita mau sukses atau gagal itu pilihan kita. Kita mau punya harta berlimpah atau harta sedikit itu tergantung kita gitu. Karena Allah memberikan pilihan kepada kita. Aku tergantung prasangka hambaku gitu. Allah tidak akan merubah kehidupan kita kalau kita nggak mau merubahnya. Itu artinya apa? Kita dikasih pilihan. Kita mau seperti apa? Nah, Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita yakin kita bisa sukses, kita yakin kita bisa berhasil, kita yakin kita bakal punya mobil, kita yakin kita punya rumah, kita yakin bisa punya penghasilan jutaan per hari, kita yakin Indonesia harus berdaya, kita yakin usia muda harus semaksimal mungkin dan sebagainya gitu. Maka apa yang kita yakini ini akan menjadi tindakan berlipat gandaan ke depan, dan insya Allah ke depannya akan menjadi kenyataan. Benar. Nah, ini yang harus teman-teman pahamin. Insya Allah kalau paham ini terus bertindak, insya Allah apapun yang terjadi di kehidupan Anda saat ini itu bukanlah problem. Ya, karena apa? Karena di masa depan Anda bukan lagi apa yang Anda rasakan saat ini. Karena Anda merasakan sesuatu yang luar biasa, di mana udah dapat penghasilan wah dan sebagainya. Apalagi usia muda udah bisa menginspirasi banyak orang. Kayak leader Pandor ini masih muda. Berapa tahun, Dor? 20 tahun ya tadi? 20 tahun. Akhir November 21. Akhir November 21 tahun. Bayangin, masih 20 tahun gitu. Akhir November 21 tahun, masih muda banget gitu. Tapi udah punya mobil, jarang orang yang masih muda punya mobil dan hasil keringat sendiri, jarang ya. Adapun orang yang punya mobil biasanya dari orang tua. Betul ya, Dor ya? Betul. Berarti pesannya apa nih buat kawan-kawan, apalagi yang masih muda? Pokoknya buat teman-teman apalagi yang punya banyak relasi, banyak jangan ragulah untuk memulai bisnis ini. Karena saya aja yang mulai dari nol, nggak punya apa-apa, nggak punya pengalaman, nggak punya basic, nggak punya relasi, bahkan bisa dibilang orang bodoh lah gitu. Karena emang benar-benar dari nol mulai dari bisnis ini itu bisa gitu. Apalagi teman-teman, pokoknya amatir banget ya. Iya, bener-bener amatir dulu mah. Ngobrol aja nggak bisa, bener. Bayangin kalau orang Jawa merantau ke daerah luar, apalagi beda lagi provinsi, itu pasti gitu nggak bisa ngobrol, apalagi yang masih di bawah gitu. Nah, untuk itu ya teman-teman pasti harus belajar munculin lagi impian teman-teman di awal ketika bergabung itu. Teman-teman punya impian apa, dimunculin lagi, yakin lagi. Nah, habis itu masalah cara biasanya ngikutin. Yang penting kita yakin dulu, bener-bener yakin. Ibarat kita punya impian apa, misalkan mobil, ya tetepin mobil itu. Nah, insya Allah nanti cara bakal ngikutin bos gitu. Betul, teknik itu cuma 5% ya. Yang terpenting adalah impian. Oke. Laisal fata man yadai bisalifatiha man fatah qala ana, bukanlah seorang pemuda-pemudi sejati yang selalu mengagung-agungkan harta kedua orang tuanya. Ya, inilah harta ayahku, inilah harta ibuku, saya punya mobil dari ayahku dan sebagainya gitu. Tapi pemuda itu adalah aku, Anda semua ya, kawan-kawan semua yang mau mengangkat
harkat derajat orang tua. Nah, salah satunya udah terbukti nih leader Pandori usia 20 tahun tapi alhamdulillah udah jadi kebanggaan orang tua ya. Dimana punya kumpulan yang positif, udah punya mobil, terus kemudian suka ngasih juga ke orang tua ya. Iya, pasti. Alhamdulillah. Dan udah punya aset juga, bahkan kemarin juga alhamdulillah ikut jalan-jalan ke luar negeri ya. Tadi lihat video profilnya beliau mungkin ya, lihat video singkatnya beliau jalan-jalan ke luar negeri, terus kemudian punya mobil dan lain sebagainya. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, jika Mas Pandori aja bisa, kawan-kawan juga pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, impossible is nothing ya. Oke, untuk itu teman-teman semua, jika Mas Pandori bisa, maka saya yakin, Mas Pandori yakin bahwa teman-teman juga pasti bisa. Oke, gitu dari vlog kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi, go berkah, no riba.